Ibu Siska. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Hari ini kita akan diskusi untuk persiapan observasi kinerja guru ya. Nah, Bu Siska ada beberapa pertanyaan ya. Sebetulnya Ibu sudah menerima formulirnya. Ibu hanya ingin konfirmasi ya. Baik Ibu Siska, kira-kira ya rencana hasil kerja yang sudah Ibu Siska tetapkan di PMM apa? Saya itu sudah memilih untuk indikator penerapan disiplin positif. Baik, ya. Untuk penerapan disiplin positif itu ada target perilakunya. Ya. Bu Siska mengambil seluruhnya, di sana ada 3 atau mengambil satu aja? Mengambil seluruhnya Ibu. Yang pertama adalah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan belajar. Ya. Yang kedua, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggar. Baik ya, jadi nanti saya akan mengamati ketiga target perilaku yang sesuai dengan disarankan di PMM ya, untuk memperbaiki rapor pendidikan kita. Ya. Baik Bu Siska, kira-kira upaya mempelajari dan strategi apa yang Ibu butuhkan untuk memenuhi target tadi? Ya, baik Ibu, untuk yang pertama, untuk merefleksi dinamika kelas, untuk menerapkan kesepakatan kelas, tentunya adalah saya harus membuat dulu kesepakatan kelas dengan murid. Saya akan berusaha sefleksibel mungkin dan adaptif dalam menerima pendapat dari murid dalam menentukan kesepakatan kelas. Lalu yang berikutnya adalah pada saat pembelajaran, saya akan memberikan penguatan positif kepada perilaku murid yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, memberikan pujian, memberikan penguatan positif, dan juga saya akan menyadarkan peserta didik yang melanggar, yang perilakunya melanggar kesepakatan kelas. Seperti itu. Baik ya. Nah Bu Siska, memang dari target itu strateginya sudah benar juga. Mudah-mudahan Bu Siska bisa melaksanakannya dengan baik ya. Nanti di dalamnya ada bagaimana memberikan penguatan dengan pujian dan bagaimana Ibu juga melakukan interferensi kepada siswa yang belum bisa menyepakati kesepakatan kelas yang mereka buat. Baik Ibu Siska, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan observasi saya akan fokus untuk perilaku tadi. Nah selanjutnya kita harus menetapkan sesuai dengan jadwal ini Bu Siska tanggal 10 Oktober ya, hari Kamis. Hari Kamis Ya, dan di itu kelas 10-3 di kelas 10-3 jam ke 10 jam ke terakhir. Siap, berarti nanti kita ketemu hari Kamis ya. Dan karena di jam ke-10 barangkali Ibu lupa, mohon diingatkan dulu ya Bu Siska. Siap. Baik, terima kasih Bu Siska untuk diskusinya. Mudah-mudahan nanti diobservasi berjalan dengan lancar. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu Siska. Ya, sama-sama. Memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai? Baik. Apa kabar semuanya Kak? Baik. Nah, hari ini siapa yang tidak sekolah? Wardan. Kenapa Wardan? Alfa. Dari kapan? Baru hari ini. Kalau sebelum-sebelumnya? Hampir di ayam bebek telur, ayam bebek telur, ayam bebek, ayam telur bebek ayam, ayam telur, telur ayam bebek. Ada berapa telur? Hari ini kita akan membicarakan mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Jadi bisa kita sepakati bahwa kesepakatan kelasnya adalah satu, tidak bermain handphone pada saat pembelajaran. Yang kedua, tidak makan di kelas. Minum boleh?
Boleh. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Kita kembali lagi ke materi kecerdasan majemuk, ya, itu ada 9. Apa saja 9 itu? Ya. Mesti lupa, jadi disiapkan. Yang pertama kecerdasan verbal atau bahasa, ya. Ya. Yang kecerdasan verbal itu yang gimana? Yang pintar ngomong, yang bahasa Indonesianya bagus, yang bahasa Inggrisnya bagus, yang lebih senang bahasa dibandingkan matematika. Ada kecenderungan dia memiliki kecerdasan verbal yang baik. Yang kedua adalah kecerdasan logis atau matematis. Nah, ini yang suka matematika, suka fisika, suka hitung-hitungan. Nah, apakah yang verbal suka dengan matematik? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena setiap orang itu dilahirkan dengan unik. Setiap manusia itu dilahirkan berbeda. Ada yang kembar di sini? Di kelas ini nggak ada yang kembar, tapi kalian lihat lah, di kelas sebelah kan ada yang kembar. Coba kalian amati, kebetulan ada yang kembar, ya, di kelas sebelah. Dari fisik sama? Kepribadiannya sama? Beda. Kira-kira dia punya potensi atau punya bakat yang sama? Ya? Mungkin hobinya sama main bola. Tapi kalian lihat kembali yang satunya, ada Richard dan Ridwan. Ya? Kira-kira kecerdasannya sama Pak? Pasti beda, ya. Yang kembar saja memiliki kecerdasan yang berbeda, apalagi kalian beda ibu, beda bapak. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan si Anu misalnya senang matematika, si ini senang bahasa. Ya tidak bisa disalahkan, gitu ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, kecerdasan itu ada 9. Nah, baru 2 tuh, ada yang senang bahasa, ada yang senang matematika. Nah, berikutnya ada kecerdasan visual atau spasial. Kumaha eta teh. Kasarnya, dengan orang yang senang mendesain, senang menggambar. Kalau menurut teori ini, kemampuan berpikir 2 atau 3 dimensi, termasuk pemahaman akan bentuk dan ruang serta hubungan antar benda dalam ruangan. Ya, itu menurut teori. Tapi kasarnya, anak atau orang yang mempunyai kecerdasan visual spasial itu senang menggambar, senang mendesain, misalnya desain rumah, desain baju, dan sebagainya. Jadi kita sudah sepakat ya. Siapa yang tahu? Ya, baik, boleh kita abaikan dulu ya. Karena kita sudah sepakat bahwa tidak menggunakan handphone waktu belajar. Jadi sekiranya kalau bukan guru atau orang tua yang menghubungi, ibu rasa boleh ya. Ya, baik, terima kasih ya sudah dimatikan handphone. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ibu yakin setelah dibagi hasil psikotes ini akan menjadi kebingungan buat kalian. Ya, pada saat sekarang di kelas pasti kalian tidak akan banyak bertanya dulu karena satu bingung, masih bingung gitu ya. Yang kedua malu juga. Jadi ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian yang mau konsultasi lebih mendalam lagi, boleh kita lanjutkan di ruang BK. Karena itu waktunya juga terbatas. Ini sudah jam istirahat. Gitu ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, baik. Dengan harapannya, dengan materi yang ibu sampaikan, dengan hasil psikotes yang sudah kalian pegang, ke depannya kalian jadi bisa lebih memahami lagi kemampuan yang kalian punya, dan kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian tersebut. Lebih lanjut lagi, ibu harap kalian nantinya lebih punya perencanaan karir. Berdasarkan hasil psikotes saja, kemampuan saya di sini, maka saya setelah lulus SMA mau melanjutkan karir seperti ini. Masih bingung dengan perencanaan karirnya? Boleh dilanjutkan konsultasi. Begitu ya? Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih kepada
sekalian yang sudah sampai akhir mengikuti kesepakatan kelas dengan ibu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Siska, sesuai rencana kita setelah kita melaksanakan observasi kelas ya, hari ini kita akan menindaklanjuti dengan diskusi dan melakukan refleksi tindak lanjut. Nah, oke Bu Siska, kalau begitu boleh nggak Ibu tahu ya apa yang Ibu rasakan ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ya pada saat saya observasi. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah pada saat pelaksanaan bimbingan klasikal saya dapat menyampaikan materi dengan baik, bimbingannya juga berjalan lancar. Hanya saja waktu saya membahas mengenai hasil psikotes, nah ada beberapa murid yang malah asik sendiri gitu membandingkan hasil psikotesnya dengan temannya yang lain, sehingga keadaan di kelas itu menjadi cukup riuh begitu. Oke, begitu ya. Jadi pada dasarnya Ibu juga memperhatikannya pembelajarannya cukup kondusif ya. Namun Bu Siska masih merasakan hal itu menjadi sebuah kendala ya. Karena menurut Bu Siska mungkin seperti apa kondisi kelas yang Ibu harapkan? Ya di awal itu kan, di pertemuan awal itu kan kita sudah ada kesepakatan kelas. Ya kami sudah menyepakati bahwa kita saling menghormati, menghargai gitu ya. Tapi pada saatnya belum minta untuk berbicara, anak-anak itu malah sibuk sendiri gitu, hingga akhirnya situasi kelas kurang kondusif. Dan ketika ada anak yang bertanya kepada saya meminta penjelasan secara pribadi, jadi suaranya tidak terdengar jelas gitu. Jadi sedikit mengganggu ya, sedikit mengganggu. Berarti ini kendalanya. Kira-kira apa tindak lanjut yang ingin Ibu Siska lakukan ya untuk mengatasi kendala tersebut? Ya baik Bu, dari hasil tadi saya merefleksikan bahwa sepertinya saya masih kurang menguasai dalam hal manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Jadi kedepannya tindak lanjutnya adalah saya akan mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan kelas seperti itu. Baik, ya kira-kira sudah terpikirkan nggak strateginya seperti apa? Ya Bu, alhamdulillah kita kan difasilitasi dengan di PMM ya Bu. Di PMM ada beberapa topik yang bisa membantu saya, salah satunya yang pembelajaran berdiferensiasi dan lainnya. Berikutnya saya juga akan mengikuti pelatihan dan webinar yang diselenggarakan dari BPGP atau dari komunitas belajar. Baik, ya luar biasa ya Bu Siska akan menindaklanjuti hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran yang saya observasi dengan mengembangkan diri melalui kegiatan pembelajaran mandiri maupun undangan-undangan yang sifatnya memang menguatkan ya kemampuan atau keterampilan Bu Siska dalam mengatasi kendala yang terjadi. Baik Ibu Siska. Nah, kira-kira ya kapan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya dari mulai bulan ini Bu sampai bulan depan, di bulan November saya akan mulai rajin gitu mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya. Kemudian adakah dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan untuk terlaksananya kegiatan tindak lanjut ini? Ya, Ibu, sedikit yang saya butuhkan dukungan itu mengenai koneksi internet, Ibu. Karena kan saya itu lebih sering standby-nya di ruang BK karena suatu saat mungkin ada anak yang mau konseling. Nah, kebetulan koneksi di ruang BK itu kurang stabil internetnya begitu. Ya. Sementara kan pelatihannya lebih banyak berbasis online begitu. Ya. Oke ya, saya paham Ibu Siska dan saya bisa melihat kesulitan Ibu. Jadi sekolah memang perlu menyiasatinya. Insya Allah Bu Siska kebetulan sudah ada laporan ya dari Pak Ivan, Bu Tri ya yang penanggung jawab TK bahwa
untuk internet itu kita perlu ditingkatkan. Nah, insya Allah ini akan menjadi catatan Ibu ya. Mudah-mudahan karena Bu Siska banyak berkegiatan online di sekolah ya, otomatis insya Allah sekolah akan memenuhi untuk itu ya. Baik Bu Siska, kira-kira selain dukungan sarana prasarana, siapa lagi dukungan atau ya orang yang bisa membantu Bu Siska dalam hal ini? Baik, yang banyak membantu tentunya adalah rekan-rekan guru ya Bu. Tentunya saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain. Misalnya di kelas tertentu ini bagaimana cara pengelolaan kelas dari guru tersebut supaya saya juga memiliki pemahaman yang baru gitu tentang menghadapi siswa-siswa tersebut begitu. Dan tentunya juga saya akan meminta masukan dari rekan guru BK yaitu Bu Pipit. Barangkali Bu Pipit punya pengalaman yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam pengelolaan kelas. Iya, baik ya. Saya melihat ya Bu Siska ingin berkolaborasi dengan guru yang lain ya. Meskipun sebetulnya Bu Siska kan sifatnya bimbingan ya, karena Bu Siska itu guru BK. Tetapi karena permasalahannya adalah mengelola kelas ya, ketika Ibu sharing ya dengan siapapun, mengambil praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh guru lain itu juga tidak salah ya. Apalagi nanti Bu Siska juga menitik beratkan untuk bekerjasama dengan Bu Pipit ya untuk melihat alternatif solusi yang lebih baik lagi. Baik Bu Siska, luar biasa ya. Untuk tingkat lanjutnya silakan Ibu Siska laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu buat juga di PMM berikutnya, dan mudah-mudahan kedepannya pembelajaran klasika ya yang Ibu lakukan pada kelas BP lebih berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Nah, rupanya itu saja ya Bu Siska untuk diskusi pasca observasi kita ya. Insya Allah kedepannya kita akan berbagi. Terima kasih Bu Siska ya. Sama-sama Ibu. Oke, sekarang mau ke kelas. Iya, mau ke kelas. Iya, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ibu.